kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Inikah peradaban yang kita dambakan? Sumber daya alam kita dicuri, kebebasan berbicara di luar batas, kebebasan perilaku tanpa norma, bahkan kebebasan penodaan terhadap agama. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-12 Jumat 10 Desember 2021 dengan tema listrik itu milik umum, tapi oligarki kapitalisme telah menguasainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-12. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 11 edisi berlalu dengan tema tetap fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif maupun negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan konten editorial ini pun bermunculan. Bagi kita ini adalah sebuah indikasi bahwa Kabar Sirkah mendapat perhatian dari umat Islam di tanah air ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada editorial edisi ke-11 yang lalu, kita sudah membahas tentang cryptocurrency atau uang virtual atau istilah lain uang digital yang berasal dari konsep kapitalisme. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema tentang listrik yang menjadi kebutuhan semua orang. Bagaimana sebenarnya listrik ini di dalam sistem ekonomi Islam ditinjau dari konsep pemikirannya dan faktanya? Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Penderitaan rakyat seolah-olah tidak ada habisnya. Wabah COVID-19 yang tak kunjung reda, sulitnya mendapat pekerjaan, PHK di mana-mana, dan sulit membayar tagihan listrik. Masalah datang bertubi-tubi di masa pandemi ini. Bukan main kesulitan yang harus diterima oleh rakyat selama masa pandemi ini. Ini menunjukkan tidak adanya empati rejim terhadap kesulitan rakyat, serta sektor strategis layanan publik tidak menyesuaikan pelayanannya dengan pendekatan meringankan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Listrik merupakan sektor strategis layanan publik yang menjadi kebutuhan semua orang. Tanpa listrik, seolah-olah hidup tak berdaya. Karena listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekarang ini. Tapi rakyat harus menelan pil pahit harga listrik yang semakin meninggi. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, PLN sebagai BUMN penyedia listrik bertugas sebagai BUMN PSO atau Perusahaan Public Service Obligation yang etatisme yang harus hadir di tengah masyarakat sebagai fungsi pelindung. Bahkan dalam nawacitanya rejim Jokowi mengisyaratkan PLN akan hadir di tengah rakyat dengan semangat etatisme. Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Definisi ini dikutip dari Wikipedia. Tapi faktanya, ibarat pepatah mengatakan jauh panggang dari api. Problematika kelistrikan di Indonesia. Masalah kelistrikan ini bersifat sistemik dari hulu ke hilir, seperti benang kusut. Dari mana menguraikannya? Ada permasalahan teknis dan non-teknis,
serta kebijakan yang bermuara dari pemahaman dan cara pandang kapitalis dalam pengelolaan listrik oleh rejim, mulai dari awal negeri ini yang katanya merdeka. Persoalan kelistrikan merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang selalu memperhitungkan untung dan rugi. Perlu menjadi perhatian publik, di tubuh PLN sendiri sampai saat ini masih terus mengalami permasalahan, baik terkait teknis yang menjadi ranah PLN dalam perawatan alat-alat listrik, pengadaan sumber-sumber energi penggerak, distribusi dan transmisi daya listrik, serta undang-undang kelistrikan yang menjadikan penyebab terjadinya liberalisasi energi. Banyak jaringan dan alat-alat PLN yang sudah tua karena tidak adanya biaya investasi sehingga harus dilakukan overhaul yang akhirnya merugikan masyarakat banyak dengan pemadaman listrik. Teknologi listrik termasuk teknologi tinggi. Banyak alat-alat yang juga masih harus diimpor dan harganya mahal, sementara APBN terbatas. Liberalisasi ekonomi termasuk di sektor energi, khususnya kelistrikan, merupakan desakan pihak asing, baik dari negara-negara asing maupun lembaga-lembaga asing seperti Bank Dunia dan IMF. Menurut pengamat ekonomi Dr. Henry Saparini, 90% energi negeri kita sudah dikuasai oleh pihak asing. Akibatnya, sumber energi listrik, yaitu minyak dan gas, menjadi sangat mahal. Dan PLN jelas kena dampaknya. Pasalnya, biaya pemakaian BBM untuk pembangkit-pembangkit PLN mencapai 28,4 triliun per tahunnya. Hampir seperempat dari seluruh biaya operasional PLN setiap tahunnya. Besarnya beban biaya operasional ini disebabkan kebijakan ekonomi rejim yang memaksa PLN membeli sumber energinya dengan harga yang dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan asing yang memegang kendali dalam industri minyak, gas, dan batu bara. Jika PLN rugi, maka akan berimbas pada rakyat yang membutuhkan penerangan dari PLN. Bisa kita bayangkan betapa amburadulnya setiap kebijakan yang diterapkan rejim di negeri ini. Masa pandemi pun masih menyulitkan kehidupan rakyat. Baru-baru ini, Menteri BUMN mengadakan penyegaran di jajaran Dewan Komisaris PLN. Tapi dari sinyalemen yang ada, pengangkatan Dewan Komisaris ini sebagai ajang balas jasa tim sukses saat Pilpres yang lalu. Tidak tahu apa target yang mau dicapai, sehingga ada istilah pendidikan Dekom atau pendidikan Dewan Komisaris. Artinya, stok orang-orang di Dewan Komisaris yang ada saat ini belum memadai kompetensinya. BUMN yang mestinya merupakan infrastruktur negara dengan orientasi kesejahteraan rakyat dibuat hanya sebagai bahan hadiah Pilpres. Artinya, masuk sebagai instrumen oligarki. Ketiga Menteri BUMN pasca dilantik sebagai Menteri, Erick Thohir, sesuai dikutip dari majalah Tempo 14 Desember 2019, memerintahkan PLN untuk minggir dari usaha pembangkitan listrik dan agar digantikan listrik swasta IPP atau Independent Power Producer milik asing dan asing, dan PLN agar konsentrasi di distribusi saja. Padahal, fungsi strategis kelistrikan haruslah bersifat vertically integrated system, artinya sistem yang menyeluruh secara vertikal. Dalam operasional sistem kelistrikan seperti itu yang diharuskan, bukan melakukan unbundling sistem yang menjadi keinginan para swasta asing dan asing dengan memecah-mecah bagian-bagian PLN menjadi unit-unit tersendiri yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Dikutip dari kata data Co.id bertanggal 19 Juni 2020, PLN mencatatkan rugi bersih sebesar 38,87 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2020, berbalik
dari laba bersih 4,14 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Siaran pers Kementerian Keuangan tanggal 8 November 2020 dikutip dari Repelita Online menyatakan bahwa subsidi kelistrikan sebesar 200,8 triliun rupiah atau membengkak 4 kali lipat dari subsidi listrik saat masih sepenuhnya dikelola oleh PLN yang hanya rata-rata 50 triliun rupiah per tahunnya. Sehingga bila tahun 2021 APBN tidak sanggup menutup angka tersebut, maka dipastikan tahun 2021 ini tarif listrik akan naik lebih tinggi dari saat seperti ini. Kondisi seperti ini sama persis seperti yang dialami oleh rakyat Filipina saat National Power Corporation, yaitu perusahaan listrik di Filipina, dijual atau diprivatisasi ke Amerika Serikat, Jepang dan Korea, serta Jerman serta Prancis pada tahun 2007. Tetapi kalau rejim masih mendapatkan hutangan luar negeri, indikasi kuatnya dapat pinjaman dari Cina, maka subsidi bisa ditutup dan tarif listrik naik tapi tidak sampai melonjak. Bahkan dalam golongan tarif tertentu masih tetap bahkan turun, dan pemberian diskon harga listrik selama periode ini bisa dilakukan. Oligarki listrik oleh swasta. Pengelolaan kelistrikan saat ini memberikan peluang kepada swasta untuk mengelolanya. Pengelolaan listrik dikelola oleh badan perseroan yang motif utamanya adalah mencari keuntungan. Konsekuensinya, pelayanan hanya diberikan kepada mereka yang mampu untuk membayar biaya yang telah ditetapkan. Biaya yang ditetapkan PLN ini untuk mengkonsumsi listrik, baik biaya pemasangan maupun pemakaian per kWh-nya. Faktanya, hal ini membuat sebagian rakyat tidak mampu untuk mendapatkan aliran listrik dan sebagian lagi kesulitan untuk membayarnya. Dikutip dari Tempo bertanggal 14 Desember 2019 dan kanal YouTube pada kuliah umum di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta 26 Januari 2020 dan juga dikutip dari Jawa Post 16 Mei 2020, Menteri BUMN melarang pembangkit-pembangkit PLN yang beroperasi sekarang ini. Sehingga saat ini 17.000 megawatt pembangkit PLN mangkrak. Pembangkit-pembangkitnya yang dikelola secara IPP, dikelola oleh oligarki oknum pejabat yang berkongsi dengan swasta asing atau asing. Sedangkan jaringan retail PLN sudah dilepas ke konglomerat swasta. Sementara jaringan transmisi dan distribusi PLN sudah disewakan oleh kartel listrik swasta juga. Artinya, seluruh jaringan instalasi PLN, terutama yang di Jawa dan Bali, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, sampai retail, sudah dikuasai oleh pihak swasta yang merupakan oligarki oknum pejabat dengan pihak asing atau asing. Pintu masuknya oligarki swasta asing dan asing ini adalah liberalisasi sektor energi melalui revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang badan usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), sektor yang dimasuki dengan skema Public Private Partnership atau PPP memiliki aturan main tersendiri dari skema investasi biasa. Pertama, untuk pembangkit listrik dengan skema Public Private Partnership, asing bisa menguasai 100% saham. Sementara itu, dengan skema investasi biasa bisa sampai 95%. Kedua, transmisi listrik. Investasi biasa, asing bisa menguasai sampai 95%. Kalau dengan skema KPS atau kerjasama pemerintah swasta bisa 100%. Begitu pula dengan sektor ketiga, yakni distribusi tenaga listrik. Inilah penyebab harga listrik menjadi mahal. Ujung-ujungnya rakyat menanggung harga listrik yang mahal ini.
Sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai oleh perusahaan listrik pada zaman kolonial Belanda yang bernama Algemeen Nederlands Indische Elektriciteit Maatschappij atau ANIEM yang berdiri pada tahun 1909 di Surabaya. ANIEM merupakan salah satu dari beberapa perusahaan listrik di Hindia Belanda, anak perusahaan dari Nederlands Indische Gas Maatschappij atau NIGM yang berdiri sejak 1864. Pada waktu itu, sumber-sumber lampu kota sebelum ada listrik adalah menggunakan gas, dan NIGM adalah pemasok utamanya. Perusahaan penyedia ini adalah NIM, alias Perusahaan Listrik Hindia Belanda, yang nantinya berekspansi ke beberapa wilayah di Hindia Belanda dan melahirkan anak perusahaannya seperti NIGM, ANIEM, dan sebagainya. Di Batavia, NIM membangun PLTU di Gambir di tepi Sungai Ciliwung. PLTU berkekuatan 3.200 plus 3.000 plus 1.350 kW merupakan pembangkit listrik tenaga uap pertama di Hindia Belanda dan memasok kebutuhan listrik di Batavia dan sekitarnya. Saat ini, PLTU tersebut sudah tidak ada lagi. Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit listrik berikut sistem distribusinya ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Menurut Purnawan Basundoro, sejarawan Universitas Airlangga, dalam buku 2 Kota 3 Zaman, terbit tahun 2009, dinyatakan bahwa jika NIM untuk kota Batavia, maka ANIEM untuk memasok kebutuhan listrik kota Surabaya. Menurut Basundoro juga, ANIEM punya relasi dengan Jawatan Listrik Jawa Timur atau OJEM, Solo atau SEM, Banyumas atau EMB, Rembang atau EMR, Sumatera atau EMS, Bali dan Lombok atau EBALOM, dan sebagainya. Listrik pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Pada tahun 1942, banyak aset Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintahan pendudukan Jepang, termasuklah perusahaan-perusahaan listrik di Hindia Belanda. Urusan kelistrikan di seluruh Jawa kemudian ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Jawa Denki Jikju Kosja. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawa Denki Jikjozam dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabushiki Kaisja yang berpusat di Tokyo. Jawa Denki Jikjoza dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan, yaitu Jawa Barat dengan Seibu Jawa Denki Jikjoza yang berpusat di Jakarta, wilayah Jawa Tengah, Ziobu Jawa Denki Jikjoza berpusat di Semarang, dan Jawa Timur, Tobu Jawa Denki Jikjoza yang berpusat di Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, menurut catatan Negeri Kaya Gas Bumi, pada tanggal 27 Oktober 1945, pemerintah sebenarnya telah menetapkan perusahaan listrik dan gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dengan nama Jawatan Listrik dan Gas melalui penetapan pemerintah nomor 1/SD/1945. Peristiwa inilah yang kelak menjadikan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional. Namun, usaha untuk mengelola kelistrikan ternyata bukanlah pekerjaan mudah. Di samping karena status kepemilikan pembangkit yang belum jelas, juga karena minimnya pengalaman pemerintah saat itu dalam mengelola hingga langkanya orang-orang yang paham terkait kelistrikan. Karena sebagian besar pembangkit listrik juga rusak parah karena salah urus. Pembangunan pun sempat terhambat oleh kedatangan kembali tentara Belanda atau NIKA yang kembali berambisi mengembalikan tatanan kolonial Belanda di Indonesia. Pada tahun 1947, setelah Belanda menduduki banyak kota, listrik di beberapa kota kembali diperbaiki, termasuklah di Malang dan Surabaya.
Aniam kembali dihidupkan untuk berupaya merehabilitasi besar-besaran pembangkit listrik yang rusak. Listrik masa kemerdekaan hingga sampai sekarang. Tahun 1949, setelah pengembalian kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB, dengan disusul pemulangan tentara Belanda tahun 1950, Aniam masih juga beroperasi dan semakin dikenal. Aniam akhirnya menjadi target nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik swasta pada tahun 1953 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden nomor 163 tentang nasionalisasi semua perusahaan listrik di seluruh Indonesia. Pada tanggal 1 November 1954, Aniam kemudian dikelola oleh negara. Jawatan Listrik dan Gas Bumi kemudian menjadi satu-satunya yang bertugas untuk mengelola kelistrikan di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1961, jawatan tersebut diubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara yang bergerak dalam bidang listrik, gas, dan kokas. Lembaga tersebut kemudian dibubarkan dan dipecah menjadi dua perusahaan pada tanggal 1 Januari 1965, yaitu Perusahaan Gas Negara atau PGN dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Pada saat itu, kapasitas pembangkit listrik PLN sebesar 300 MW. Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17, status Perusahaan Listrik Negara atau PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang kelistrikan? Islam mempunyai konsep pemikiran yang integratif dan holistik atau menyeluruh, dan tidak sama dengan konsep pemikiran buatan manusia. Jika diterapkan akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan bagi manusia. Terkait konsep kelistrikan dalam Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana status kepemilikan terkait listrik ini. Kita bisa merujuk dari hadis berikut ini. Al-muslimuna suraka'u fi salasi, fil kala'i wal ma'i wan nar. Artinya, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dari jalur Hibban bin Zaid As-Sar'abi Abu Qidasi dari seorang laki-laki sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Mudih Auham Al-Jam'i wa At-Tafriq. Juga oleh Abu Nuaim dalam Ma'rifah As-Sahabah pada bagian terjemahan Abu Qidasi dan Al-Baihaqi dalam sunannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Ad-Dirayah fi Taqris Al-Hadis Al-Hidayah mengomentari bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Ibnu Abi Saibah, dan Ibnu Adi. Para perawinya siqah. Para ulama hadis menilai para perawi hadis ini siqah. Hadis yang lain dari Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id, dari Abdullah bin Kirasi bin Kausab As-Saibani, dari Al-Awam bin Kaisab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimuna suraka'u fi salasi, fil ma'i wal kala'i wan nar, wasamnahu haramun. Artinya, kaum muslim berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Ibnu Hajar berkomentar dalam Talqis Al-Habir, Abdullah bin Kirasi matruk,
Ibnu Al-Muwatta mensahihkannya. Di riwayat yang lain menyebutkan dengan lafaz an-nas suraka'u fi salasi fil kala'i wal ma'i wan nar. Artinya manusia berserikat dalam 3 hal, dalam padang rumput, air, dan api. Maksud lafaz sirkah bainan nas atau berserikat di antara manusia adalah penjelasan ketentuan pokok ibaha atau boleh dan kesetaraan atau musawah di antara manusia dalam pemanfaatan ketiganya. Hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka bersama-sama. Penjelasan hadis ini oleh pengarang kitab Aunul Ma'bud berkata, dalam air maksudnya adalah air yang tidak terjadi dari pencarian dan usaha seseorang, seperti air saluran pribadi dan air sumur, serta belum dimasukkan dalam wadah, kolam, atau selokan yang airnya dari sungai. Padang rumput maksudnya adalah semua tumbuhan atau tanaman yang basah maupun yang kering. Dan dalam api maksudnya adalah berserikat dalam api, bahwa ia tidak dilarang menyalakan lampu darinya dan membuat penerangan dengan cahayanya. Namun orang yang menyalakannya dilarang untuk mengambil bara api dirinya, sebab menguranginya akan menyebabkan padamnya api. Maka dalam konteks ini, listrik termasuk dalam kategori api atau energi. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan api adalah batu yang mengeluarkan api atau batu api, di mana tidak dilarang mengambil sesuatu darinya jika ia berada pada tanah mati. Al-Alamah Imam Al-Sawkani dalam kitabnya Nailul Autar berkata, ketahuilah bahwa hadis-hadis dalam masalah ini mencakup semuanya, sehingga menunjukkan bahwa persekutuan dalam ketiga perkara itu bersifat mutlak atau umum. Karena itu, tidak ada sesuatu darinya yang dikecualikan, kecuali dengan dalil yang mengkhususkan dari keumumannya, dan bukan dari dalil yang justru lebih umum darinya. Misalnya, hadis yang menetapkan bahwa tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya. Karena ia lebih umum, maka tidak layak berhujjah dengannya setelah tetapnya harta dan tetapnya ketiga perkara itu sebagai tempatnya konflik. Di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan bahwa manusia, baik muslim maupun kafir, berserikat dalam ketiga hal itu. Hadis ini memang menyebutkan 3 macam, yaitu air, padang rumput, dan api. Namun disertai ilat, yaitu sifatnya sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas. Kaidah usul menyatakan al-hukmu yadurru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Hukum beredar bersama ilat, ada dan tidaknya ilat itu. Dengan demikian, apa saja berupa air, padang rumput, dan api, dan sebagainya yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas, yang jika tidak ada, maka masyarakat akan berselisih dalam mencarinya, maka manusia berserikat di dalamnya. Perserikatan di sini maksudnya adalah bermakna pemanfaatan. Dalam arti semua boleh memanfaatkannya, tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian saja, sementara sebagian yang lain dihalangi atau dilarang. Artinya, di situ ada izin dari as-sarik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada semua orang secara berserikat untuk memanfaatkan jenis harta tersebut. Sudah diketahui bahwa izin as-sarik untuk memanfaatkan suatu harta merupakan kepemilikan. Maka dari hadis di atas dan nas lainnya dapat diistinbat kepemilikan umum, yakni izin as-sarik dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang untuk memanfaatkan harta tersebut.
Asy-Syari' sekaligus menetapkan jenis harta yang dibutuhkan oleh masyarakat atau menjadi fasilitas umum merupakan harta milik umum. Sungguh, masalah kepemilikan merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, sebab ia bagian dari kehidupan. Manusia tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan jasmaninya atau nalurinya tanpa memiliki sarana pemuasnya. Sehingga manusia berusaha untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan. Semua inilah yang membuat manusia bersaing untuk menguasai harta. Islam telah membuat kepemilikan menjadi 3 kategori yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan seseorang manusia sebagai individu dan masyarakat, yaitu kepemilikan individu atau al-milkiyah fardiyah, kepemilikan umum atau al-milkiyah ammah, dan kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengenalkan salah satu dari jenis-jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan umum atau al-milkiyah ammah. Sementara arti dari kepemilikan umum atau al-milkiyah ammah ini adalah sesuatu semua manusia berserikat dalam kepemilikan sesuatu itu, sehingga masing-masing dari mereka memiliki hak untuk memanfaatkannya. Sebab sesuatu itu tidak dikhususkan untuk dimiliki individu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Sedangkan sesuatu yang oleh syara' dijadikan sebagai kepemilikan umum atau al-milkiyah ammah seperti yang terdapat dalam hadis di atas adalah air, padang rumput, dan api. Dan yang membuat sesuatu tersebut sebagai kepemilikan umum atau al-milkiyah ammah dan mencegah individu tertentu untuk memilikinya tidak lain adalah karena semua manusia sangat membutuhkannya, sehingga ia merupakan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh komunitas selamanya. Bahkan sebuah komunitas akan bercerai-berai untuk mencarinya jika sesuatu itu sangat sedikit atau habis. Dalam hal ini, negeri Somalia merupakan contoh nyata masalah ini, di mana orang-orang meninggalkan desa dan kota-kota akibat paceklik, kekurangan air, dan padang rumput, sehingga mereka bercerai-berai di dalam negeri untuk mencari fasilitas vital tersebut. Dan Asy-Syari' atau pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mewakilkan tugas penggunaan dan pengaturan kepemilikan umum atau al-milkiyah ammah ini kepada negara, sehingga semua manusia memungkinkan untuk memanfaatkannya dan mencegah individu-individu tertentu dari mengontrol dan menguasainya. Semua itu untuk melindungi hak-hak rakyat, menjaga stabilitas masyarakat muslim, serta untuk menjamin ketenangan semua individu rakyat. Dengan demikian, listrik merupakan milik umum dalam syariat Islam. Di dalam Islam, seluruh aspek kenegaraan wajib diatur berdasarkan syariat Islam. Listrik yang digunakan sebagai bahan bakar masuk dalam kategori api yang merupakan barang milik publik atau milik umum. Termasuk dalam kategori tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti mesin pembangkit listrik, trafo, tiang listrik, gardu, dan sebagainya. Jadi jelas, tata kelola kelistrikan di negeri ini tidak berdasarkan syariat Islam, tapi berdasarkan sistem kapitalisme, warisan sang penjajah. Rejim dengan nyata-nyata melanjutkan dan sebagai pelanjut sistem kapitalisme di negeri ini. Lantas, bagaimana bisa rakyat menaruh kepercayaan pada rejim ini dan para pejabatnya, kalau faktanya listrik telah dikuasai oleh oligarki kekuasaan dan pihak swasta asing dan aseng? Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh kebijakan-kebijakan rejim dan oligarki kapitalisme ini dalam mengelola kelistrikan? Pemahamannya serta sikapnya yang tidak kritis dan menerima saja dengan kebijakan-kebijakan yang didasari oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jawabannya adalah karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini
umat sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rejim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram seperti ini. Akibatnya, umat semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi membenarkan kebijakan-kebijakan rejim model kapitalisme ini terus merusak tatanan kehidupan yang selama ini diterapkan, dianggap sebagai sebuah pembenaran yang ujung-ujungnya melanggar syariat Islam itu sendiri. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-12 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.